Candy, candy. Hey, 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 hey. Candy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Utami, NIM E2019-2050. Saya dari Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kampus Institut Agama Islam Negeri Jember. Nah, dalam kesempatan hari ini, di dalam video ini, saya akan mereview materi tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, yang pertama-tama yaitu pengertian tentang pengangguran. Pengangguran di sini adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun, yang mana mereka masih mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini ada beberapa macam-macam pengangguran, yaitu yang pertama pengangguran terbuka, yang mana pengangguran terbuka ini secara nyata dia tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan baik itu dari wirausaha ataupun karyawan. Nah, yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi, yang mana pengangguran tersembunyi ini seseorang yang bekerja tapi tidak di dalam waktu yang standar. Nah, seperti dalam suatu hari dia bekerja hanya selama 10 jam. Namun di dalam satu hari tersebut dia hanya bekerja selama 5 jam. Sehingga di 5 jam tersebut dia bisa dikatakan sebagai menganggur. Macam yang selanjutnya yaitu macam yang ketiga, pengangguran musiman. Yang mana pengangguran musiman ini pekerja hanya bekerja pada bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu, seperti bekerja di sektor pertanian. Nah, di sektor pertanian ini seperti buruh yang hanya bekerja pada musim tanam, musim panen, dan maka di antara musim panen dan musim tanam tersebut dia tidak bekerja, sehingga dapat dikatakan dia pengangguran di sela-sela musim panen dan musim tanam tersebut. Kemudian pengangguran setengah. Nah, pengangguran setengah ini apa ya? Menganggur yang artinya itu bekerja tidak full. Nah, seperti pengangguran tersembunyi yang tadi kedua yang telah saya jelaskan, namun bedanya itu dia hanya bekerja setengah atau memang lebih sedikit waktunya. Kalau yang pengangguran tersembunyi tadi terkadang dia dalam satu hari bekerja 8 jam, namun hanya di dalam satu hari tersebut hanya 6 jam yang dia laksanakan untuk bekerja. Nah, itu pengangguran tersembunyi. Kalau pengangguran setengah ini dia memang satu harinya itu hanya bekerja setengah hari saja. Nah, kemudian lanjut ke jenis pengangguran. Di sini jenis pengangguran ada 4 jenis. Yang pertama yaitu pengangguran friksional, yang mana pengangguran friksional ini adalah orang yang tidak bekerja, yang mana sebelumnya dia bekerja kemudian tidak bekerja dan kemudian mencari pekerjaan baru. Nah, di sini contohnya seperti karyawan yang telah mendapatkan pekerjaan namun dia tidak sesuai dengan pekerjaannya, sehingga dia tidak melanjutkan pekerjaan itu dan mencari pekerjaan yang baru yang kira-kira sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Nah, yang kedua yaitu pengangguran siklikal. Nah, pengangguran siklikal ini pengangguran yang diakibatkan oleh PHK. Jadi pengangguran yang disebabkan oleh pemecatan dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural, yang mana pengangguran struktural ini yang terjadi karena situasi ekonomi secara nasional atau internasional, seperti yang terjadi penurunan ekonomi saat ini yang terjadi karena COVID-19. Nah, itu bisa termaksud juga dari pengangguran struktural. Yang terakhir yaitu tentang pengangguran teknologi, yang mana pengangguran ini diakibatkan karena teknologi. Nah, contohnya jika zaman dulu itu seseorang memanen padi dengan manual atau menggunakan tenaga kerja manusia, dan sekarang pemanen padi itu dia menggunakan teknologi mesin
mesin babat, sehingga seseorang yang dulunya bekerja sebagai pemanen padi atau pemangkas padi itu sudah tidak dipekerjakan lagi dan diganti oleh mesin tersebut. Jadi pengangguran ini diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Nah, selanjutnya yang keempat di sini ada dampak pengangguran. Nah, dampak pengangguran ini ada beberapa dampak. Yang pertama yaitu menurunnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua mengakibatkan biayaan nasional, sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang keenam, menurunkan tingkat keterampilan. Dan yang ketujuh, kegiatan distribusi itu kurang lancar. Nah, yang kedelapan, terjadinya kemiskinan di suatu negara atau suatu daerah yang banyak mengalami pengangguran. Yang ke-9 yaitu kurangnya gizi. Yang ke-10, tindakan kriminal meningkat. Yang ke-11 yaitu produktivitas tenaga kerja itu rendah. Nah, yang paling terakhir ini dampaknya yaitu upahnya yang rendah. Nah, kemudian yang kelima ini ada penyebab pengangguran. Ini ada 4 penyebab pengangguran. Yang pertama yaitu tidak sebandingnya penawaran dengan permintaan kerja. Dan yang kedua itu turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga perubahan teknologi. Dan yang keempat yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Itu sangat terbatas. Kemudian yang keenam, cara mengatasi pengangguran. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Indonesia. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Nah, yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan dalam suatu masyarakat atau dalam masyarakat Indonesia. Yang ketujuh yaitu transmigrasi. Nah, di sini lanjut materi yang ketujuh yaitu pengangguran dalam ekonomi Islam. Nah, di sini pengangguran dalam ekonomi Islam ini terbagi dari 2 jenis pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran jabariyah, yang mana pengangguran ini yaitu pengangguran terpaksa. Nah, pengangguran terpaksa di sini yaitu orang yang telah masuk dalam golongan pekerja atau angkatan kerja yang telah memasuki umur 15 sampai 64 tahun, namun dia tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, jenis yang kedua yaitu pengangguran khiyariyah atau pilihan. Di sini yang dikarenakan oleh dirinya sendiri, seperti dia itu tidak bekerja karena malas, karena pilihannya dia sendiri. Dia malas untuk bekerja, malas untuk mencari pekerjaan, sehingga dia mengalami namanya pengangguran. Nah, yang terakhir di sini ada solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Di sini ada 2 solusi saja. Yang pertama itu dengan menggunakan mekanisme individu. Nah, yang kedua menggunakan mekanisme sosial. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya review dari materi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Di sini saya akan bertanya tentang jenis pengangguran. Salah satu dari jenis pengangguran yaitu pengangguran teknologi, yang mana pengangguran ini diakibatkan karena kemajuan teknologi. Nah, kita lihat pada saat ini di era globalisasi ini, teknologi itu semakin maju, semakin berkembang. Nah, otomatis di sini tingkat pengangguran itu semakin meningkat karena pertumbuhan dari teknologi tadi atau kemajuan dari teknologi tadi. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi pengangguran teknologi ini? Karena kita ketahui sendiri bahwasanya saat ini teknologi itu semakin berkembang pesat dan semakin maju atau lebih canggih lagi. Kemudian
manusia-manusia atau tenaga-tenaga kerja itu semakin tidak diperlukan karena adanya teknologi ini. Nah, dalam meningkatnya teknologi ini, bagaimana cara mengatasi pengangguran tersebut? Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya dan review materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.